Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Dwi Fadila, absen 2021, ingin menjelaskan terkait laporan keuangan dari PT Indofood Tbk. Yang pertama yaitu gross profit marginnya, formulanya ada gross profit per sales kali 100, hasilnya 32%. Operating profit margin, formulanya operating profit per sales dikali 100%, hasilnya 176%. Net profit margin, formulanya net profit per sales kali 100%, hasilnya 73%. ROA, formulanya net profit dikali total aset, net profit bagi total aset dikali 100%, hasilnya 437%. ROE, net profit per total quality kali 100, hasilnya 811. ROS, formulanya EBITDA per sales kali 100%, hasilnya 230. Dan EPS, formulanya net profit per total shares kali 100%, yaitu 9%. Nah, tujuan untuk memberikan informasi formula di samping ini yaitu untuk yang gross profit margin, tujuannya persentase laba kotor dari total penjualan. Untuk nomor 2, operating profit margin, yaitu persentase laba operasional dari total penjualan. Net profit margin, persentase laba bersih terhadap total penjualan. ROA, persentase laba bersih terhadap total aset. ROE, persentase laba bersih terhadap total ekuitas. ROS, persentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap penjualan. EPS, yaitu laba bersih per lembar saham yang beredar. Itu dalam kelompok profitabilitas, yaitu selanjutnya likuiditas, yaitu current ratio. 63 ini didapat dari aset lancar, 89 dari kewajiban lancar per 100%, hasilnya 71%. Tujuannya yaitu memberikan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan semua aset lancar. Yang kedua yaitu quick ratio. Ini aset lancar dikurangi persediaan per kewajiban lancar dikali 100%. Hasilnya ini. Tujuannya yaitu memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar kecuali persediaan. Dan yang ketiga yaitu cash ratio. Ini jumlah dari kas dan setara kas per kewajiban lancar dikali 100%. Hasilnya 703. Tujuannya yaitu untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara kas. Selanjutnya dari kelompok solvabilitas ada yang pertama yaitu DER. Formulanya yaitu total utang per ekuitas dikali 100%, hasilnya 864%. Tujuannya yaitu untuk memahami risiko struktur modal perusahaan. Yang kedua yaitu debt ratio. Ini total utang per total aset dikali 100%, hasilnya 47%. Tujuannya yaitu untuk menilai kejahatan neraca keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu times interest earned ratio. Ini laba sebelum pajak dan bunga. Ini yang atas ini laba sebelum pajak dan bunga per beban bunga dikali 100%. Hasilnya 616%. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang.
Yang terakhir yaitu dari kelompok aktivitas. Yang pertama yaitu account receivable turnover. Yaitu formulanya, rumusnya net credit sales. Yang ini hasilnya dari total penjualan kredit dikurangi retur, dikurangi diskon. Per rata-rata piutang sama dengan 70. Ini dikali 100 sama dengan 71%. Tujuannya mengukur seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Terus inventory turnover, yaitu COGS per rata-rata persediaan dalam 2 periode. Yaitu ini nanti dibagi terus dikali 100%, hasilnya 2.764%. Tujuannya yaitu mengukur seberapa cepat persediaan terjual dan diganti. Yang ketiga yaitu working capital turnover. Rumusnya yaitu penjualan tahunan bersih dibagi ekuit- ekuitas di awal periode plus di akhir periode dibagi 2. Jadi yang ini kayak gini rumusnya. Per kali 100%. Hasilnya 215. Ya, tujuannya yaitu mengukur efisiensi penggunaan modal kerja. Yang keempat, mix assets turnover. Ini penjualan tahunan bersih per aset di awal tahun, di awal periode, ditambah di akhir periode per 2 dikali 100%. Tujuannya yaitu mengukur efisiensi penggunaan aset tetap. Yang terakhir yaitu perputaran aktif bank. Total penjualan dikurangi total aset, mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan semua aset untuk menghasilkan penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.